dilihat dari build quality-nya sepertinya gitu ya, saya melihat seperti spray gun mahal gitu ya. Ini harga berapa ya kemarin ya, 200-an kalau nggak salah ya, 200-an, tapi saya megang spray gun ini seperti sudah jutaan gitu ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Deka Woodcraft. Apa kabar semuanya? Tentunya sehat semua ya. Pada kesempatan ini saya akan unboxing lagi satu kotak ini ya. Ini sebuah spray gun, mereknya Aurita gitu ya. Aurita apa Aurita ya? Ini memang Aurita, sulit sekali ya. Aurita ya, bukan Aurita ya, Aurita. Jadi produknya Aurita ini memang sangat populer ya di YouTube gitu ya. Banyak yang review dan sepertinya sudah sangat banyak sekali gitu ya yang mereview spray gun produknya Aurita ini. Nah, daripada saya kesulitan nyebut Aurita, langsung saja kita buka. Tapi sebelum kita buka, nah ini ada satu produk lagi punyanya Tekiro. Ini adalah air control unit gitu ya. Ini yang single, jadi ada yang dua, ada yang single. Ini yang ini sudah saya pasang. Nah, saya mau instalasi ini dulu gitu ya sebelum melakukan unboxing, dan apa fungsinya air control unit ini. Nah, nanti akan saya bahas gitu ya. Karena ini sangat, menurut saya setelah saya mengulik chat gitu ya beberapa waktu ini gitu ya, ternyata saya butuh sebuah alat ini untuk mengontrol semua, dan apa fungsinya nanti akan kita lihat gitu ya. Dari pengalaman saya yang sudah berapa lama ngechat gitu, ternyata ada something gitu ya, dan sepertinya saya butuh ini. Oke, langsung saja kita kita pasang instalasi ini. Dan tadi sudah saya buatkan sebuah karena saya belum punya workshop. Sebenarnya ini ditaruh di dinding gitu ya, di dinding, dan ada instalasi kompresor yang bagus, instalasi air angin gitu ya yang bagus gitu ya. Tapi karena memang saya belum punya workshop permanen gitu ya, nah saya buatkan yang modelnya portable. Itu tadi sudah saya buatkan. Nah, ini bentuknya. Tadi ngelas tidak saya videokan ya, sayang ya. Nggak apa-apa, nanti yang jelas ini sederhana saja. Ini saya proses, ini dari plat besi. Ini nanti akan saya tempel di sini. Nah, ini nanti buat tempat spray gun kalau misalnya setelah dicat gitu. Oke, langsung saja kita pasang. Dalam proses instalasi ini yang saya butuhkan adalah hub ya, ini dari setengah ke seperempat. Karena ini besar ya, jadi air kontrol ini adalah yang besar gitu ya. Karena saya pilih yang besar biar nanti suatu saat kalau saya beli kompresor yang besar, ini masih bisa dipakai gitu ya. Dan memang saya sengaja memang beli yang bagus, yang besar sekalian. Nah, oleh karena itu saya butuh sebuah penghubung dari seperempat menuju ke setengah, karena rata-rata kompresor itu adalah setengah gitu ya. Nah, ini saya butuh hubnya. Setelah itu ada dua kopel gitu, ini namanya kopel kalau nggak salah ya, kopel, satunya untuk masuk, satunya untuk keluar. Oke, langsung saja kita pasang. Dan ada juga seal ya, seal tape untuk biar nggak bocor gitu. Langsung saja kita pasang seal tape nya. Oke, langsung kita pasang. Hati-hati ya memasang ini, pastikan pas, jangan sampai miring gitu. Ini kebanyakan ini kayaknya.
Oke, karena saya nggak punya kunci besar ini, nah saya kebetulan punya produknya Stanley gitu ya. Nah ini dia, ini apa namanya, kunci ya, apa namanya, shock gitu ya. Satu paket shock. Nah kebetulan saya nggak tahu ukurannya berapa ini ya. Oh, besaran. Kurang besar. 21 ternyata. Ini sangat lengkap sekali ya, mulai dari 8 10, mulai dari 10 sampai berapa ini? 32 gitu ya. Nah, semoga nggak bocor ya, sudah sangat kencang sekali. Oke, sekarang bagian kopelnya jangan sampai kebalik gitu ya, ini ada arahnya, arah anginnya gitu ya, berarti ini masuk, ini keluar gitu ya. Oke, yang masuk berarti nanti ini berarti nah. Oke, seperti ini kita kasih seal dulu. Oke, kita pasang dulu ya. Ini juga produknya Stanley. Takut patah. Oke, ini ada ukurannya enggak ya? Pas. Berikutnya kita pasang ini dulu. Nanti kapan-kapan kita cat ini.
Baik, saya akan menjelaskan apa fungsi dari air kontrol ini ya. Yang namanya air kontrol berarti fungsinya adalah untuk mengontrol tekanan angin, untuk mengontrol anginnya yang kita mau tuh seberapa gitu ya. Nah, dalam proses pengecatan gitu ya, tentunya akan menyesuaikan dengan spray gunnya masing-masing gitu ya. Nah, kebetulan spray gun Aurita ini sudah saya lihat di operating systemnya. Di sini 2 kg per cm, artinya bisa dikatakan 0,2 ini bar, jadi 0,2 bar gitu ya, atau 20 PSI ya, 20 PSI. Nah, ini kan lebih ya. Ya, kita coba dulu. Ini sudah saya isi air. Oke. Nah, pasti di 2. Kita tekan full open, pasti posisinya di 2 ini. Gitu ya. Jadi kita zoom dulu. Oke, kita coba. Pasti tekanannya di 2 gitu ya. Nggak kurang, sehingga angin itu stabil dan pada akhirnya pengecatan kita akan lebih bagus gitu ya. Karena kalau tidak ada kontrol ini, ya bisa saja sih kita biasanya main di spray gunnya di sini, gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ini berapa, ya mungkin main feeling ya, main feeling putaran pertama, putaran kedua ya. Kalau sudah pro nggak masalah main feeling karena setiap hari pegangannya nih. Tapi kalau untuk hobi, alangkah baiknya yang pasti-pasti saja, gitu ya. Dengan alat bantuan ini kita tahu tekanannya berapa dan yang kita mau berapa. Itu tadi tinggal menyesuaikan spray gun. Tapi secara umum kebanyakan itu sekitar 2 bar atau 20 PSI gitu ya. Oke, langsung saja kita coba spray gun Aurita ini sebarannya seberapa. Ini sudah saya setting full open gitu ya. Jadi full open itu sebarannya saya pentokan full gitu ya, settingan ini. Nanti kita coba-coba kalau full gimana, kalau separuh gimana, kalau seperempat bagaimana misalnya. Oke, saya racik dulu catnya. Kebetulan nanti saya pakai weather base saja karena ini workshop yang di sini ini kecil, jadi nanti biar aman buat kesehatan. Ini sementara ini pakai air gitu ya. Oke, pada tahap ini akan saya coba ini full open dengan tekanan 2 bar dan jarak spray sekitar 15 cm. Oke, kurang lebih 15 segini saja. Oke. Oke. Ini full opennya Aurita. Sekarang akan saya setting setengahnya. Yang kedua ini akan saya coba setengah
setengah ya, setengah open. Jadi kalau ini tadi full open, kalau ini setengah open sebarannya. Jaraknya 15 kurang lebih. Oke, segini ya. Oke, sekarang seperempat. Coba akan saya ratakan dengan setengah aja. Oke, ini full open. Itu tadi beberapa proses ya, review produknya Aurita ini. Nah, mengapa saya suka spray gun kecil-kecil? Kalau dilihat ya, saya pasti beli yang kecil-kecil gitu ya. Yang pertama memang saya produknya craft gitu ya, dan mungkin akhir-akhir ini juga main ke besi gitu ya. Tapi kan besi juga kecil-kecil kan, artinya medan yang saya cat pun juga kecil. Yang kedua, memang dilihat dari kebutuhan ya. Kalau misalnya ngecat spray gun kecil ini harus buat ngecat mobil gitu, tentunya nggak cocok gitu ya. Tapi kalau cat ini fungsinya untuk craft, saya yakin sangat cocok sekali gitu, karena yang pertama itu tadi sesuaikan dengan medannya. Yang kedua adalah yang paling saya incar itu adalah tekanan anginnya. Karena tekanan anginnya saya akan ngincar 2 bar itu ketika ini nozzle-nya kecil, nozzle-nya 0,8, jadi kompresor saya masih ngatasi gitu ya. Karena perhitungan angin itu sangat penting sekali dalam proses pengecatan. Nah, nanti saya jelaskan kapan hari saya bandingkan yang 0,8 dengan 1,4 nozzle-nya itu bagaimana perbedaannya. Nanti akan saya bahas di kemudian hari. Nah, karena kompresor saya ini 1 PK dan kebutuhan per menitnya itu sekitar 130 bar, maka 130 jadi karena kompresor saya ini 1 PK, jadi kompresor 1 PK itu bisa daya ngisinya itu 115 per liter, itu punyanya Lakoni ya, dan maksimal sekitar 8 bar. 8 bar itu sekitar berapa ya? Kalau 8 bar sekitar 8 bar itu sekitar 115 PSI. Kita ngintip dulu kompresornya. Nah, sehingga kalau sekitar 8 bar dan kebutuhan ngecatnya 2 bar, terus untuk ngisi tadi sekitar 115 liter per menit, maka ya sepertinya nozzle 0,8 dan sekitar paling maksimal 1 mili gitu ya. Saya belum punya yang 1 mili, kapan-kapan saya beli gitu ya, 1 mili, coba perbedaannya berapa. Yang jelas kalau 1,4 itu sudah pasti rekor, karena sudah nyoba. Saya punya spray gun Crispo yang nozzle-nya 1,4, itu ngecat sedikit aja pasti kompresor sudah, tenaga angin sudah habis, dan hasilnya tentunya kalau angin tidak support pasti kasar ya, ngejeruk gitu kalau bahasa orang cat. Terus ini salah satu produk ori gitu ya, karena produknya Cina jadi pasti ori gitu. Aurita ini memang produknya ya original gitu ya, karena belum ada bahasanya tembakannya gitu. Jadi pasti saya jamin pasti original, dan dilihat dari build quality-nya sepertinya gitu ya, saya melihat seperti spray gun mahal gitu ya. Ini harga berapa ya kemarin ya, 200-an kalau nggak salah ya, 200-an, tapi saya megang spray gun ini seperti sudah jutaan gitu ya, harga yang jutaan, karena agak gelap, terus ciri-cirinya spray gun ori kan agak gelap, terus halus sekali, dan tekanan
ketika menekan itu juga halus sekali. Saya juga pernah kapan hari pelatihan terus megang spray gun 6 juta gitu ya, saya coba, waduh luar biasa sekali memang gitu ya. Ya pasti berbeda lah gitu ya. Nah ini saya rasakan di Aurita ini, saya merasa dengan harga yang murah, saya katakan murah, tapi rasanya sudah seperti spray gun yang mahal. Nah biasanya, nah, terus kenapa lalu itu beli yang mahal gitu ya. Nah biasanya terletak mengapa bedanya spray gun mahal dan murah itu terletak pada jangka waktunya, jangka lamanya. Oke sekarang bagus sekali gitu. Saya nggak nyamin kalau ini saya gunakan 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, saya yakin nggak jamin hasilnya bisa sama seperti ini. Atau jangankan 4-5 tahun ya, mungkin 1 tahun saja kalau memang penggunaannya setiap hari digunakan, saya yakin pasti tidak akan sebagus ini. Itu bedanya spray gun yang mahal dan yang murah. Ketika yang mahal mungkin daya tahannya akan lebih lama, mungkin 3 tahun masih bertahan, kalau ini hanya setahun, bisa jadi hanya seperti itu. Tapi kalau sama-sama barunya kita uji, saya yakin ya nggak ada perbedaannya gitu. Oke, itu saja mungkin sedikit review, dan saya juga menjelaskan air control tadi. Dan oh ya, satu lagi, air control ini selain juga ngatur ini, juga ada filter airnya di sini. Ya karena air kompresor itu pasti mengeluarkan air ya, sedikit ada embun-embunnya gitu. Nah, ini juga ada filter airnya ditaruh di sini. Ini jadi lupa belum saya jelaskan. Ini sudah ada bintik-bintiknya ini. Nah, ini air nanti kita bisa di sini di bawah ini ada dibuat nguras gitu ya. Kita pencet nanti keluar semua airnya di situ. Oke, itu saja ini produknya Tech Hero. Harganya pun juga sama ya dengan ini, sekitar 200-an juga. Tapi memang saya nyari yang besar dan yang bagus biar enak, biar bisa dipakai seterusnya gitu ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Kapan-kapan akan saya mengulik, kapan-kapan akan saya buatkan bagaimana mengecat yang bagus. Saya masih belajar dulu, belajar dari pengalaman pribadi, belajar dari ilmunya, pengetahuan secara teoritisnya gitu ya. Kebetulan saya juga punya teman yang dosen, tapi dosen di bidang perkayuan gitu ya, dan salah satu ilmunya itu adalah pengecatan, dan itu semuanya ada ilmunya. Tinggal kita mau membaca, tinggal kita mempelajari dan mempraktekkan tentunya, karena ilmu itu kalau tidak praktek ya nggak bisa gitu ya, hanya sekedar teori. Kalau kita nggak praktek ya kita nggak bisa. Oke, itu saja, semoga bermanfaat, sedikit review dan bagaimana gambaran edukasi sedikit tentang bagaimana proses pengecatan. Terus berkarya dan sampai jumpa.